السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita curahan nikmat-Nya sehingga kita bisa dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah yang alhamdulillah telah dapat kita laksanakan. Kemudian salawat serta salam ke pangkuan alam, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kultum subuh kali ini kita akan membahas sedikit tentang masalah kurban. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang sekira artinya, dan diceritakanlah kepadamu hai Muhammad, kata Allah, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Nabi Adam. Di dalam firman Allah ini menceritakan tentang kedua putra Nabi Adam, bahwasanya kedua putra Nabi Adam ini ketika keduanya mempersembahkan kurban, bahwasanya ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang daripada putra Nabi Ibrahim diterima, yaitu kurbannya si Habil, dan kurbannya si Qabil tidak diterima. Kenapa? Di dalam firman Allah ini bahwasanya di sinilah pertama berkurban, ialah kurbannya anaknya Nabi Adam, Habil sama si Qabil. Kenapa terjadi kurban ini? Karena dulu ceritanya bahwasanya si Habil mempunyai saudara kembar, yang si Habil ini mempunyai saudara kembar perempuan, dan si Qabil ini pun juga mempunyai saudara perempuan. Jadi singkat ceritanya bahwasanya untuk anak Nabi Adam ini untuk dinikahkan, tapi selang-seling yang saudaranya si Habil ini untuk si Qabil, dan saudaranya si Qabil ini untuk si Habil. Singkat ceritanya dari sinilah maka diperintahkanlah kepada Nabi Adam bahwasanya disuruh anaknya untuk berkurban. Karena di sini ceritanya bahwasanya si Qabil tidak menerima, karena saudara kembaran dia yang paling cantik daripada saudara si Habil, maka dia tidak menerima karena saudaranya paling cantik.
saudara si Qabil ini, saya tidak terima. Saya mau dinikahkan sama saudara saya, saudara kembaran saya, kata si Qabil ini. Jadi Nabi Adam tidak mau, bahwasanya nantinya akan dinikahkan saudara si Qabil ini kepada saudara si Habil. Si Qabil ini dinikahkan kepada saudara si Habil, dan si Habil dinikahkan kepada saudara si Qabil. Si Qabil tidak menerima. Datanglah wahyu dari Allah. Disinilah disyaratkan bahwasanya anak-anak Nabi Adam ini disuruh untuk berkurban. Maka nantinya barang siapa kurbannya yang berterima, maka itulah yang menjadi nanti yang menikahi saudara si Qabil ini. Barang siapa nanti kurbannya yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dulunya Bapak Ibu, bahwasanya kalau kita berkurban sangat kita bisa melihatnya bahwasanya kurban kita diterima. Nanti ceritanya bahwasanya dibawalah ke gunung, ditaruhlah kurban yang dua ini, kurban si Habil dan si Qabil. Nanti kalau memang kurban di antara keduanya diterima, langsung nanti petir menyambar dari langit. Mana yang disambar oleh petir, itulah kurbannya yang diterima. Dari singkat cerita ini, bahwasanya kurban si Habil, dia ini seorang pengembala kambing. Lalu singkat ceritanya, untuk mempersembahkan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pilihlah daripada kurbannya, daripada kambingnya yang paling bagus. Di antara kurban sapinya, kambingnya yang ratusan, dia pilih mana yang paling bagus, itulah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang si Qabil ini, dia kan seorang yang bercocok tanam, dia si Qabil ini. Dia serahkanlah daripada hasil panen dia ini untuk kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan yang paling jelek. Disinilah terlihat bahwasanya kurban si Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kalau kita berkurban, memang keimanan kita diuji. Apakah kita memberikan yang terbaik atau yang jelek? Kalau kita berikan yang jelek, contohnya kalau kita memberikan pemberian sama orang, misalnya kita bersedekah, kita udah tahu bahwasanya yang ini yang mau kita sedekahkan ini, misalnya baju lah, kita sudah tahu yang kita sedekahkan ini seumpama baju, dia tidak suka atas baju ini, tetapi karena baju ini tidak dipakai sama sekali, ataupun misalnya kalau kita jualan baju tidak laku, kita sedekahkanlah, padahal kita tahu yang kita sedekahkan ini tidak mau. Maka di hatinya dia tidak senang. Bahkan yang kita kasih ini, bahkan dia tidak pakai, malah dia simpan. Jadi gunanya tidak ada kita sedekahkan. Dia tidak pakai, dia tidak bawa solat. Begitu jugalah yang berkurban ini. Marilah kita berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi dari kisah Habil sama si Qabil. Si Habil memberikan kurban, memberikan kambing yang paling bagus di antara kambing-kambingnya. Terus si Qabil memberikan daripada panen tanamannya, memberikan yang paling jelek. Maka diantarlah ke suatu gunung. Disitulah datanglah petir dari langit, langsung menyambar kurban si Habil. Inilah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu dulu Bapak Ibu, itu kalau kita berkorban cepat, kita tahu mana yang berterima dan mana yang tidak berterima. Waktu masa Nabi Adam dulunya, inilah awal-awal pertama berkorban pada masa anak-anak Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkat ceritanya Bapak Ibu, si Qabil tidak menerima karena si Habil sudah memenangkan kompetisi, bahwasanya kurban si Habil lah yang diterima. Otomatis saudara si Qabil ini akan dinikahkan kepada si Habil. Lalu si Qabil Bapak Ibu tidak menerima apa yang
sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah bisikan setan kepada si Qabil, biar bagaimanapun saudara saya harus dinikahkan sama saya, kata si Qabil. Lalu singkat cerita tersebut Bapak Ibu, lalu si Qabil berniatlah untuk membunuh saudaranya si Habil, biar si Habil tidak dinikahkan dengan saudaranya si Qabil ini. Lanjutkan ayat Bapak Ibu. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah terlihat Bapak Ibu bahwasanya si Habil inilah seorang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudaranya si Qabil ini mengajak untuk berkelahi dan dia bilang, aku akan membunuhmu karena saya tidak akan menerima apabila engkau dikawinkan sama saudara saya, kata si Qabil. Lalu si Habil berkata, ya enggak apa-apa, saya tidak akan melawan. Terserah kamu mau membunuh aku, saya tidak akan melawan. Karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata si Qabil. Kata si Habil. Terus, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim, kata si Habil. Bahwasanya Bapak Ibu, kalau kita membunuh orang, maka dosa-dosa orang akan kepada kita, dosa yang kita bunuh. Belum lagi dosa kita membunuh. Di sini sudah jelas Bapak Ibu bahwasanya kita tidak boleh membunuh orang. Fatawwa'at lahu nafsu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Bapak Ibu, dia membunuh saudaranya si Habil ini, dibunuh si Qabil membunuh si Habil. Lalu dia Bapak Ibu kebingungan. Disinilah orang yang pertama yang membunuh orang. Inilah si Qabil. Inilah orang yang pertama di dunia yang membunuh manusia, ialah si Habil. Dari sini Bapak Ibu dia kebingungan, mau dibawa kemana mayat saudaranya ini. Dia enggak tahu sama sekali Bapak Ibu. Dia belum tahu untuk ditanam, belum tahu dia sama sekali. Sesudah dia bunuh, dia gendong ke sana kemari Bapak Ibu. Dia tidak bisa menyembunyikan mayat saudaranya ini karena dia takut ketahuan sama Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat satu lagi bahwasanya fa ba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepada si Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya setelah Qabil membunuh si Habil, dia kebingungan bagaimana cara menyembunyikan mayat saudaranya ini. Lalu diutus Allah lah dua ekor burung gagak. Yang dua ekor ini berkelahi Bapak Ibu, berkelahi. Yang dua ekor burung gagak ini berkelahi. Lalu inilah ada yang mati di antara yang dua ekor ini, satu yang mati. Lalu datanglah yang ini yang membunuh burung gagak ini. Lalu dia patok-patoklah tanah. Dia patok tanahnya,
sesudah agak dalam baru dia kubur ini burung gagak ini, baru ditanam. Disinilah si Qabil baru tahu bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Disinilah awal mula berkorban, mula-mula ada pembunuhan, mula-mula ada penanaman. Disinilah Bapak Ibu, sewaktu di dalam kisah Nabi Adam, di dalam kisah anak Nabi Adam, si Habil sama si Qabil. Di dalam singkatnya Bapak Ibu, bahwasanya kalau kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berikan yang terbaik, karena ini memang di dalam tuntutan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang seperti yang saya katakan yang tadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan kepada orang yang jelek-jeleknya, otomatis di dalam hati dia, misalnya kalau kita mengasih, lain menjual sama mengasih Bapak Ibu ya. Kalau menjual kita jual barang yang agak rusak, kita harganya segini, lain. Tetapi kalau memberi Bapak Ibu, kita berikan barang yang rusak, misalnya atau buah enggak ini lagi, atau segala macam lah Bapak Ibu, kita berikan, kita kasih sama orang. Timbul di dalam hati dia Bapak Ibu, mungkin kalau sekiranya dia enggak busuk, mana dikasih sama saya, pikiran dia kayak gitu Bapak Ibu. Jadi di dalam intinya Bapak Ibu, kalau kita memberikan, marilah kita berikan yang terbaik, biar dia senang, biar kita mendapat pahala. Kalau kita memberi kepada orang, dia senang, dia akan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendoakan karena kita sudah memberikan kesenangan kepada orang. Tetapi Bapak Ibu, kita berikan yang jelek-jelek, pasti di dalam hati dia bukan, memang dari mulut terima kasih Bapak katanya, tetapi kalau di dalam hati, mungkin kalau bukan barang yang rusak enggak dikasih sama saya, mungkin di dalam hati dia seperti itu Bapak Ibu. Jadi di dalam cerita anak Nabi Adam ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja menerima kurban kita harus yang terbaik. Kita berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah kepada manusia Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia tahu daripada isi hati kita. Tetapi kalau manusia belum tahu Bapak Ibu isi hati kita. Makanya untuk kedepannya Bapak Ibu, kalau kita memang memberikan kepada orang, marilah kita berikan yang terbaik yang dia senangi. Baik berupa makanan, baik berupa baju, segala macam, marilah kita. Kalau perlu Bapak Ibu, misalnya kalau kita memang betul-betul ikhlas Bapak Ibu untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengasih berupa baju kepada orang, marilah kita bawa dia aja yang milih, biar dia senang. Jangan kita Bapak Ibu, nanti kita yang beli, kebesaran, kekecilan, nantinya enggak dipakai, enggak bisa dia bawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau memang kita ingin bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, kita bawa dia, kita pilihkan mana yang dia pilih, nanti kita yang bayar. Begitu Bapak Ibu, biar dia senang untuk memakai pakaian tersebut. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu dari kultum yang singkat ini, bahwasanya kalau kita ingin berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk memberikan kurban yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Karena ini memang tuntutan di dalam hati kita. Karena di dalam pikiran kita Bapak Ibu, kita berkurban tidak ada efeknya kita lihat di dunia ini, tetapi Bapak Ibu nantinya di akhirat akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang Bapak Ibu, kalau di zaman Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berkurban langsung terlihat kurban kita diterima atau tidak. Kalau masa Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau masa kita Bapak Ibu, kita hanya bisa memperbaiki hati kita untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan takut bahwasanya nantinya kita di dalam berkurban ini, jangan sampai kita sudah menghabiskan uang tetapi kurban kita tidak berterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu,
Mungkin cukup di sinilah kultum yang singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kami nggak ada persiapan sama sekali Bapak Ibu, karena kebetulan ini jadwalnya Ustadz Nasir. Kebetulan beliau lagi berhalangan, maka sayalah yang menggantikan. Apabila ada kata-kata yang salah dari kami Bapak Ibu, kami mohon maaf dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup di sinilah kultum yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.